Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-1, perkenalkan nama saya Yosef Septian dan Saya Muhammad Najib. kami akan menjelaskan materi TIK di bab 8. Terima kasih. Kasih. Sejarah perkembangan komputer. Perkembangan teknologi sangat dipengaruhi oleh para ilmuwan dan insinyur yang tidak hanya menciptakan mesin tetapi juga konsep-konsep penting seperti algoritma. Ditemukan Al-Khawarizmi pada tahun 830 Masehi. Komputer tidak hanya berbentuk desktop, tetapi dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, hingga perangkat yang tergabung dalam Internet of Things. Sejarah komputer dimulai jauh sebelum Masehi, sekitar tahun 2400 BC, dengan penggunaan abacus. Tokoh-tokoh penting dalam informatika. 1. Charles Babbage merancang mesin penghitung mekanisme pertama, dikenal sebagai Bapak Komputer Modern. 2. Alan Turing, ahli matematika yang mencetuskan konsep mesin Turing, dasar dari komputer modern. 3. Ada Lovelace, programmer pertama yang menciptakan algoritma untuk mesin analitik di abad ke-19. Aspek ekonomi dari produk informatika. 1. Perkembangan komputer. Industri perangkat keras dan perangkat lunak tentu berkembang sejak ditemukannya komputer. 2. Interaksi digital. Saat ini manusia mulai dapat berinteraksi dengan komputer lewat kabel atau jaringan lokal dengan terminal berbasis tabung. 3. Industri berbasis teknologi. Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi, melahirkan perusahaan besar muncul seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook, serta adanya perdagangan daring memudahkan untuk memperoleh barang dan jasa. 4. Value. Pertumbuhan yang pesat diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat value, berupa suatu kemudahan dan kenyamanan melakukan suatu aktivitas. 5. Penyediaan layanan digital. Saat ini muncul beberapa aplikasi yang menyediakan beragam layanan dalam satu aplikasi, yaitu super app. Berbagai perusahaan rintisan muncul di Indonesia. 6. Hak kekayaan intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual ialah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Aspek hukum dari produk informatika. Hak cipta. Perangkat lunak adalah hasil cipta atau buah pikir manusia. Perangkat lunak dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual dan tidak boleh digunakan sembarangan seperti melakukan pembajakan. Pembajakan adalah tindakan melanggar hukum karena melanggar hak eksklusif pemilik perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak. Lisensi adalah izin hukum yang diberikan oleh pembuat lisensor kepada pengguna lisensi untuk menggunakan perangkat lunak dengan syarat tertentu. Lisensi mencakup hak, batasan, dan ketentuan penggunaan. Jenis lisensi perangkat lunak. 1. Lisensi komersial. Lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat serta diterapkan untuk perangkat lunak berbayar dan memiliki banyak pembatasan. 2. Lisensi gratis atau freeware. Gratis digunakan tapi tetap memiliki batasan tertentu. Tidak semua memperbolehkan mendistribusikan ulang atau mengubah kode programnya. 3. Lisensi open source. Lisensi yang memberikan kebebasan atau memperbolehkan pengguna untuk melihat, memodifikasi, dan menyebarkan perangkat lunak. 4. Lisensi domain publik. Hak cipta dilepaskan sepenuhnya sehingga siapapun bebas menggunakan dan mengubah perangkat lunak tanpa batas. Pengatur haki. Lisensi perangkat lunak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang WTO.
Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta atas perangkat lunak sebagai bagian dari kekayaan intelektual manusia. Adanya berbagai alternatif perangkat lunak mendorong penggunaan perangkat lunak berlisensi open source sebagai alternatif legal yang mudah atau gratis dan tetap berkualitas. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Teknologi modern menjadi sarana bagi manusia untuk berimajinasi, mencipta, dan mengubah dunia. PBB telah mendeklarasi SDG kelanjutan dari MDG yang dalam pelaksanaannya memiliki banyak kendala karena sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi. Adanya gagasan Society 5.0 sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, menyeimbangkan kemajuan teknologi dan resolusi masalah sosial. Masyarakat 5.0 diusulkan pada 5TH Science and Technology Basic Plan oleh Jepang yang merupakan kelanjutan dari masyarakat pemburu Society 1.0, masyarakat pertandingan Society 2.0, masyarakat industri Society 3.0, dan masyarakat informasi Society 4.0. Berdasarkan peran informatika, Profesor Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori. Menurut Profesor J. Denning, suatu profesi harus memiliki 4 ciri khas. 1. Mendiami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. 2. Mengkodifikasi kumpulan prinsip atau mengetahui konseptual. 3. Mengkodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. 4. Menetapkan standar kompetensi ketika dan praktik. 2. Studi lanjutan di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektron sebagai elemen perangkat keras. Dalam bidang informatika terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer, dan internet, analisis data, algoritma, dan programan, serta TIK dan dampak terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2005 terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu 1. Komputer engineer atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer sistem berbasis komputer. 2. Computer science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma. 3. Information system atau sistem informasi, mempelajari integrasi solusi teknologi informasi dan dengan tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. 4. Information teknologi, mempelajari solusi teknologi komputer. 5. Software engineer atau rekayasa perangkat lunak, mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak. Sertifikasi merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Beberapa perusahaan bereputasi menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional, antara lain sebagai berikut. 1. Microsoft menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office dan terkait keprofesian sebagai data engineer. 2. Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite atau juga terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. 3. Oracle menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OCJP, dan SCJP. 4. Cisco menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
juga menyediakan program pelatihan dalam rangka sertifikasi. Suatu sertifikasi yang kompleks dapat terdiri atas beberapa sertifikasi yang lebih jumlah besar sehingga membentuk semacam jalur sertifikasi. Bentuk ujian sertifikasi bisa berupa soal-soal teori ataupun praktik langsung. Dua hal yang biasanya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi adalah tekanan untuk lulus sertifikasi dan masalah biaya. Dari sisi biaya, di Indonesia cukup banyak akses pelatihan atau sertifikasi yang dapat diikuti dengan gratis atau berbiaya murah. Terima kasih, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.